dampak dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pertama, pada pasien trauma dan serangan jantung di mana saja berada. Kemudian kami selaku ketua pelaksana mengucapkan terima kasih juga kepada segenap panitia yang telah bekerjasama susah payah mempersiapkan segala sesuatu sehingga pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baiknya. Saya ucapkan selamat kepada peserta pelatihan, semoga bisa mengikuti pelatihan ini secara aktif. Dan akhir kata, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan atas apa yang kami wabil topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Putu dan Puskesdes baik yang ada di lingkungan Kabupaten Kapuas dan di luar lingkungan Kapuas. Oleh karena saya lihat dan saya mendengar laporan dari Ketua Panitia bahwa persyaratan untuk menjadi calon tenaga kesehatan haji Indonesia itu adanya sertifikat. Untuk itu bersyukur kepada kita semua bahwa Kabupaten Kapuas melalui Sekretariat TPNI Rumah Sakit dan beserta rumah sakit atau yang dipimpin oleh Pak Bowo bisa melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berkelanjutan bukan hanya di tahun ini saja. Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber dari Malang yang berkenan hadir di kota air ini untuk memberikan ilmunya tentang penanganan BTS ini. Sekali lagi Pak, saya ucapkan matur peserta agar selama kegiatan ini betul-betul diikuti. Kemarin kami sudah mendapat lampu hijau karena kami yang membidangi salah satu pengembangan SDM kesehatan. Tolong kata Ibu Kepala ini ya, Ibu Kepala Dinas, tolong difasilitasi mereka untuk mengikuti pelatihan ini dengan kontribusinya. Jadi tidak lagi kita. Karena teman-teman yang pelatihan untuk pusat apa semua itu sudah pakai kontribusi semua, walaupun itu panggilan pemerintah secara resmi bukan dari pihak swasta. Jadi kelihatannya dinas mulai tahun depan juga akan menyediakan dana alokasi pendidikan dan pelatihan termasuk kontribusi ya, di luar perjalanan. Jadi akan bersyukur bahwa di bagian keikhlasan juga mendapat respon yang dari kota Malang bisa sampai ke Kapuas. Ini pasti ada yang latar belakang kenapa kok bisa sampai ke Kapuas ya. Perlu diketahui kunjungan kali ini baru pertama kali tim ini sampai ke sini. Kita sudah sering sekali ke Rumah Sakit Uli, bahkan kita kerjasama khusus dengan Rumah Sakit Uli sudah berjalan hampir lebih ya 5 tahunan, tiap 2 kali setahun kita selalu kunjung ke sana. Kemudian Kaltim, dan untuk Kalimantan Tengah ini rupanya sudah digariskan kita membuka dari Kapuas. Ini suatu saya pikir suatu prestasi yang cukup bisa dibanggakan ya. Angka pelatihan di TJLS ini sebenarnya 2 pelatihan kita padatkan. Jadi mohon maaf nanti mungkin ada peserta ya. TJL sendiri kita sudah mencapai angka sekitar 890 angkatan ya. Kalau di TLS kita sudah sampai 128 ya, itu angka. Jadi sehingga kita katakan di Kapuas sehingga asal manfaat sudah kita dapatkan. Nah, jelas ini minimal dapat SIM, surat izin pengemudinya sebagai perawat di IGD ya. Kemudian sebagai SIM haji ya. Tapi outputnya tidak hanya SIM Pak Eko ya, Pak Edi ya. Harusnya asal manfaat yang diperoleh nanti pada pasien-pasien kita, terutama di gawat darurat ya, tidak hanya di rumah sakit. Kalau kita bicara gawat darurat tidak hanya di rumah sakit, di pelosok juga ada gawat darurat ya. Karena sekarang banyak juga pejabat-pejabat yang berkunjung ke daerah saat di daerah stroke, saat di daerah mengalami trauma, kecelakaan, apalagi Kapuas itu kondisinya seperti itu. Pendidikan rumah sakit foto ya, dan sidanya mengatakan Ibu demam berdarah
Ya, tapi dilihat statistik justru malah banyak yang meninggal karena kemudian efisiensi yang kedua saya sampaikan memang betul untuk rumah sakit sudah kita plotkan untuk pelatihan lebih ke arah yang akreditasi. Salah satunya adalah ini sebagai penilaian, salah satu penilaian adalah bagaimana penanganan pasien-pasien di front depan logistik. Nah, tentunya kita harus perlu itu harus bahwa tidak pakai penampilan. Ya, saya off-cut untuk penampilan. Saya diundang ke Jakarta, atau ke Palangkaraya, yang memakai uang Palangkaraya Jakarta. Kalau uang dari kabupaten saya serahkan ke staf semuanya, petugas semuanya untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya bisa menambah pengetahuan dan keterampilan pada kita. Ini komitmen kita, tidak hanya basa-basi, dan sudah kita kerjakan bertahun-tahun ini, sejak tahun 2008. Justru satu 2008 saya nggak pernah, setahun saya nggak pernah. Ini membuktikan bahwa kita komit dengan omongan kita bahwa kita harus memajukan Islam kita. Ya. Ini hal seperti ini harusnya bisa menjadi acuan-acuan. Ya. Ya, kalau dulu pas di workshop di Jakarta, ya, Prof Aryo ya, ini Prof Aryo dari UI mengatakan pada heboh, kenapa meninggal ini, KLB ini sudah heboh, sedangkan untuk di rumah sakit otomatis performa rumah sakit jadi jelek. Ya. Tentunya tidak lepas dari output, ya, output kita semuanya. Untuk itu tidak selesai program yang lebar masalah ini atau artinya atas nama semua peserta BPJS yang ada di ruangan ini serta memohon itu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, pelatihan BPJS bisa resmi kita buka. Maksudnya? Tujuan pelaksanaan acara. Tujuannya? Ya, tujuannya ya sebagai investasi untuk pemerintah Kabupaten Kapuas, kita meningkatkan keterampilan perawat yang ada di Kuala Kapuas untuk khususnya pada penanganan emergensi secara umum. Rencana pelaksanaan acaranya Pak? Acara pelaksanaannya acara berapa hari Pak? Acara pelaksanaan ada 3 hari dari tanggal 29 sampai tanggal 31 Maret 2012. Harapan ke depannya Pak? Setelah harapan ke depan, pelatihan BPJS, para peserta dari rumah sakit, dari puskesmas, dari pendidikan, dari mahasiswa itu mampu melaksanakan pelayanan kepada pasien atau klien yang sifatnya trauma atau kecelakaan atau kasus jantung yang bisa ditemukan di mana saja berada. Peserta sendiri dari mana-mana Pak? Pesertanya terutama yang paling banyak dari rumah sakit, mungkin lebih dari 50% dari rumah sakit umum Dr. Haji Sumarjo. Kemudian yang 50%-nya ada dari tenaga pengajar Akademi Perawatan Kapuas, kemudian ada dari puskesmas di wilayah Kabupaten Kapuas, kemudian ada juga dari mahasiswa aktor Pemda Kapuas. Ada dari Kabupaten Untok ya, yang di luar Kapuas, kemudian ada juga peserta dari Banjarmasin. Bahkan ada juga yang dari Kota Waringin Timur sampai Parenggian. Satu, kegiatan pelatihan kegawat daeratan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan skill, kemampuan, keterampilan dalam menangani pasien-pasien darurat, terutama di rumah sakit maupun di puskesmas maupun di kejadian-kejadian di lapangan, sehingga nanti asas manfaat yang kita dapatkan bisa memberikan pertolongan kepada klien atau pasien yang dibutuhkan di saat kita melakukan kegiatan-kegiatan. Tentunya ini harus support kegiatan seperti ini, harus didorong baik moral maupun material dari pihak rumah sakit maupun dari pemerintah daerah, sehingga asas manfaat yang kita dapatkan pada pasien nanti bisa menikmati, bisa memperpendek jarak mendapatkan pertolongan itu. Jadi jangan sampai terlalu lama, hingga waktu adalah golden time
penting dalam memberikan pelayanan pada pasien-pasien gawat darurat. Tentunya kalau bahasa Banjarnya harus lakasi. Nah, kalau bahasa medisnya harus situ atau cepat dilaksanakan sehingga pasien mendapatkan pertolongan sehingga tidak terjadi trauma yang lebih berat atau bisa mengancam jiwa daripada pasien tersebut. Tentunya hal tersebut juga tidak lepas dari kegiatan-kegiatan di pelatihan ini. Nah, ini yang kita harapkan sehingga kedepannya bisa kelanjutannya dan kelanjutan untuk pelatihan-pelatihan ini sehingga kita kadang-kadang hiboh dengan DHF, demam berdarah, sekian sudah meninggal, sedangkan di kabupaten sendiri itu banyak sekali kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengancam jiwa. Mungkin malam tahun baru, malam hari raya, sehingga terjadi kecelakaan, sehingga yang merenggut jiwa. Sehingga kalau di statistik itu lebih banyak pasien-pasien kecelakaan daripada yang oleh demam berdarah, apalagi sekarang ada heboh tomcat, yang lebih heboh tomcatnya daripada yang kasus-kasus yang harus dilakukan secara situ, secara lekas bisa ditangani sehingga bisa menyelamatkan jiwa, bisa mengurangi trauma, yang nanti bisa mengurangi kelumpuhan, mengancam jiwa. Inilah maksud kami untuk hal-hal seperti ini bisa disupport dalam segala hal, mungkin dari pihak menggandeng dari pihak perusahaan, ya kan nantinya rumah sakit itu apa sini kan banyak perusahaan, ada batu bara, ada sawit, yang di sana banyak kasus-kasus emergensi. Tentunya harus kita libatkan hal tersebut, harus kita ajak bareng-bareng, kita pikul bersama. Insya Allah kegiatan itu bisa ringan. Tidak harus sendiri semua mengerjakan itu, harus menggandeng, merangkul dari berbagai instansi yang ada kaitannya terkait dengan hal ini. Terutama ada take and give, ya, sehingga bisalah segala-galanya baik semua kegiatan jadi ringan. Tidak memerlukan biaya yang besar, tapi bisa dipikul bersama-sama. Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka ngomongnya selalu masalah airway, breathing dan sirkulasi. Nah, kalau pasien seperti ini, apakah airway-nya bisa terganggu? Bisa. Kenapa kok bisa terganggu? Karena pasien tidak sadar. Apakah betul pasien ini tidak sadar? Kelihatan betul tidak sadar. Oleh karena itu butuh pemeriksaan lebih lanjut. Di respon. Bisa saja ini setelah kita dekati kita tanya, mas, dia bangun. Dari saat sadar. Tapi begitu dia tidak bangun, airnya bisa terganggu. Sumbatan jalan nafas, liga jatuh ke belakang. Kalau trauma nanti mungkin ditambah dengan cairan atau dari lambung pasien yang muntah. Orang yang tidak sadar sering sesuatu masuk ke saluran nafas kita, apa yang kita lakukan? Masuk begitu saja. Yang diwakili organ apa? Karena cedera di sel tidak. Kalau dia cedera, dia bisa di nafas. Karena jantung. Dan jelas kelihatan apa di sini. Komponen apa kira-kira yang terganggu? Ada robekan, ada cedera. Di dari sini ada. Jadi pasien mungkin mengalami shock. Kalau yang terganggu, maka kita usulkan pasien OR. Gak mungkin ditangani sendiri di rumah. Ya, harus dibawa ke rumah sakit. Ini takaran yang ekstrim. Kalau ini mungkin mudah. Tapi bagaimana nanti kasus-kasusnya yang lebih kelihatan ringan? Nah, tentu diperlukan pemeriksaan yang lebih teliti. Apakah itu benar-benar slow and blue atau tidak? Kuncinya pada airway, tidak sirkulasi dan cedera yang mungkin dialami. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi, usia produktif di bawah 45 tahun. Itu banyak sekali. Kemarin waktu perjalanan dari Banjarmasin dari ke sini, truk-truk besar-besar, lubangnya seperti kolam juga. Beberapa kali saya tanya cuma belakang kuat. Saya pikir ya memang banyak korbannya pasti. Ya, 10 orangnya dirawat di rumah sakit, satu yang meninggal di dunia. Ya, kejadiannya mungkin 400-an. Yang 40 masuk ke rumah sakit. Trauma itu biasanya luar biasa mahal. Karena trauma, rumah bisa hilang. Betul itu ya, apalagi tidak di-cover asuransi. Bisa hilang. Belum lagi setelah dia dirawat, sembuh, pulih. Tidak bisa, seringkali tidak seperti dia sebelum kecelakaan. Seringkali menimbulkan cacat. Wah, ini dia
dia tergantung lagi pada keluarganya. Ya, sehingga kerugiannya akan sangat-sangat besar. Nah, trauma itu secara teori ya kita melibatkan 3 hal. Kemudian lingkungan, energi sendiri yang paling banyak nomor 1 dengan thermal. Naik mobil ngangkut LPG, tabrakan meledak, ada luka bakar di sana. Atau ada konsleting seperti Jakarta kemarin, seorang perempuan yang nabrak tiang listrik terbakar terjebak di sana, thermal di sana. Atau kimia, atau listrik. Nah, kalau radiasi mungkin di tempat kita tidak berbicara. Ini yang disampaikan tadi ya, ada mekanisme deslasi cepat tiba-tiba dihentikan karena apa? Nabrak pohon ya. Atau deslasi cepat vertikal itu banyak di Jakarta, bunuh diri naik ke apartemen lantai 15 jatuh dari atas. Yang pertama menjejakkan kakinya mungkin dari saksi mata, tapi jangan ada lihat yang pertama jatuh kakinya, yang tidak berarti kakinya saja, karena energi ini akan teruskan sepanjang hidup pasien. Oleh karena itu seringkali begitu trauma, mungkin tulang vertebranya juga patah, bahkan sampai kepalanya. Ya. Kemudian mungkin hostnya, manusianya tenang-tenang saja, tapi justru benda-benda padat dengan kecepatan tinggi yang menuju orang itu, misalkan penetrasi politik, tembakan polisi, tentara, atau mungkin montaran. Wah, kalau sekarang demo itu juga termasuk ini proyektil. Banyak terjadi. Di kasus yang saya itu juga kita tahu, seperti hebat, kenapa dia tetap positif di sana? Karena ada yang memegang, ada KRS hematis di sana. Kemudian AOPA ini juga, ini ada yang mengikat, ada ligamen di sana juga. Karena pergerakan yang deselerasi cepat tadi, tiba-tiba berhenti, ini bisa putus di luar. Oke, nggak ada juga sama sekali. Tapi kok pasien meregang nyawa? Ternyata setelah kita periksa, kalau seperti itu, katakanlah apa yang terjadi kalau ada internal bleeding dan terganggu apa itu? ARB, bleeding atau sirkulasi? Sirkulasi. Mungkin kalau kita sempat menjumpai pasien masih survive, mungkin tanda-tanda shock yang muncul. Shock karena berdarah. Seperti itu. Perusahaan kendaraan, perusahaan bagian dalam dan lain-lain. Nah ini dia contohnya. Begitu dengan kecepatan tinggi berhenti karena nabrak pohon, katakanlah kecepatannya 100 km per jam. Karena nabrak pohon, maka kecepatannya menjadi berapa? 0 km per jam yang di dalam. Kalau kita kecepatannya 50 km per jam, kendaraannya 100 km per jam, berarti kita berada di belakangnya, ketinggalan dalam mobil. Betul ya? Berarti kecepatannya berapa? Sama. Tapi pada saat yang bersama agak berhenti. Apakah kita langsung 0? Tidak, kita masih tetap 100 km per jam sampai sesuatu menghentikan. Apa yang menghentikan biasanya? Apapun yang ada di depan kita. Nah, seperti itu belakang kita sudah merasakannya. Apapun yang ada di depan kita. Apa saja yang ada di depan kita? Setir, dashboard, kaca. Kalau nasibnya bagus, ada seatbelt. Seatbelt itu mengamankan kita. Dengan adanya seatbelt kita tidak ada di. Tapi hati-hati, seatbelt itu juga kadang-kadang mencederai kita kalau sudah standar. Terlalu kecil atau tidak di ambulan. Yang namanya golden time. Pernah dengar kata-kata golden time? Ya. Apa itu golden time? Bapak-bapak ibu-ibu? Dulu pernah dengar nggak? Terlalu jelas, sekarang lupa. Apa itu golden time? Kalau berbicara golden time, kita ngomong mengenai waktu mulai daripada kuman itu tereksposur sampai menimbulkan 6 jam, kurang lebih 6 jam. Terus kemudian lagi ditemukan tadi ada yang namanya platinum 10 menit. Mana sih Mas dengan platina? Jelas tahu platina ya, makanya dihargai di sini 10 menit. Apa mulai itu artinya?
Nah, itulah filosofi daripada ITLS. Kalau di TKP tidak usah lama-lama. TKP itu apa? Tempat kejadian perkara, tempat kejadian KRL. Tidak usah lama-lama. Tapi perawatan maksimum dikerjakan di dalam gimana? Satu tidak apa-apa dengan segala keberadaannya, tapi berikutnya harus di ya. Dan sekarang kita di Indonesia berlomba-lomba bagaimana universitas di Indonesia dikenal recognize university. Posisi kita di dunia masih harus diperbaiki, masih di seputar angka 500. Sudah membanggakan sekali. Ada berapa universitas di dunia? Bahkan beberapa yang sudah mapan dia menduduki angka ratusan, 130, 140. Ini butuh perjuangan berikutnya lagi supaya di bawah angka 100. Tapi itu dia. Dan ada apa dengan itu masalahnya? Ada apa? Kok rame-rame pengen dikenal? Makin dikenal, makin disayangkan. Kita tidak boleh berbuat semua gue. Tapi semua gue mesti standar saya itu sudah standar lokal, standar yang lainnya tidak usah. Tidak bakal dikenal, tidak bakal masuk hitungan. Masalahnya dibiasakan. Baik, jadi kita masih perlu tadi akreditasi ISO. Kita sudah lolos semuanya. Sekarang sasaran kita adalah JCI. Pernah dengar itu dia? Ya, kali ini saja kita mendengar ya. JCI di Indonesia baru ada Eka Hospital, Siloam, dan saya juga UI, Cipta Mangunkusumonya. Bali, orang Jawa ini. Betul ya? Kapan pola Kapuas bisa selesai? Masih jauh, jauh ya. Sedang kita di Malang di 1 Anwar akhirnya 2015 ini. Gubernur sudah ngomong harus bisa dikasih duit sekian M untuk persiapan ke sana. Untuk apa lagi? Kira-kira untuk itu kita bergerak untuk apa sih? Kalau ada ekspatriat, ada duit, ada orang asing datang ke rumah sakit yang sudah terakreditasi secara internasional, dua jempolnya apa? Langsung jatuh. Lihat itu, makanya ekstensi kepala dan leher mestinya ya, kalau ekstensi ya. Nanti saya berdirikan kan? Setuju? Setuju? Kalau ada 5 yang trauma, hati-hati deh. Karena lihat motor GP selat seri, pada saat diangkut jatuh lagi, jatuh kedua, kemudian proses menuju ke rahmat. Ya, terus bagaimana? Jangan membuka jalan nafas. Yuk, gimana? Jadi, tidak apa-apa, kita kembali saja. Begitu ada pasien trauma, jangan pernah dibuka jalan nafasnya dengan head chilling. Head dari tail di tengah kanan, chin dagu di angkat. Wah, sering kita ngomong kapan saja kita cedera tulang. Gimana cara membuka jalan nafas? Dengan upper jaw thrust. Lihat, angulus mandibulanya saya dorong ke atas. Capek sekali. Nah, terus bagaimana? Begitu saya angkat, pasien ini ternyata terbatuk. Kenapa? Air liurnya
liurnya yang tadinya begini ya, sekarang saya angkat, wah lebih mudah masuk ke dalam RB. Paham ya? Nah, terus bagaimana? Berarti sekarang saya berhadapan dengan air liur. Saya makan air liurnya. Bisa? Jangan dulu. Ayo bagaimana? Ini kemana? Ini aku sana. Lihat ini dia. Ini lambung ya. Lihat. Lambung terbesar dari lambung menghadap ke sebelah kiri. Berarti kalau saya balik dia ke kanan, apa yang terjadi? Malah pun. Oke. Kamu dia nak lihat ini daripada lihat itu kan? Ya kan? Pasti masuk. Nah, terus setelah diberikan, kembali air liurnya berkumpul di pipi. Gimana kita mengeluarkannya? Buka mulutnya, caranya buka mulut gimana? Pak, permisi Pak ya. Cara buka mulut, ikat ke atas. Lalu kemudian jari kita masuk. Nah, itu. Nah, sabar ya. Di sini sudah kelihatan? Ya. Jadi, ke bawah, saya tekan ke bawah, saya tekan ke atas. Baru kita bermain dengan jari. Mukosa pipi, akan lihat mukosa pipi sebelahnya. Oke, paham ya? Sama sekarang. Kira-kira, nah bagus Bu. IGD lagi. Coba ukur Bu. IGD mantap. Terus? Ya. Dari mulut sampai telinga, seandainya pas berarti. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Sepakat itu? Angkat saja sepakat ya. Dari telinga berakhir di sudut mulut. Berarti panjang ini. Lihat baik-baik ya. Dari telinga, anak telinga berakhir di sudut. Nah, ini pasti dia ya. Atau dari angulis mandibular berakhir di pertengahan bibir. Ya, kenapa sih harus diperhatikan ukurannya? Ya, malah menyebabkan obstruksi. Kalau terlalu pendek, berarti sekali lagi ukuran adalah ya. Jadi ukuran sangat menentukan. Sebenarnya ini sebenarnya beda tidak ini. Iya, betapa sulitnya dia. Ayo bantu temannya. Jangan. Wah, tiganya rontok semuanya. Besar segera putar. Biar tidak berbunyi sama sekali. Jadi proses tekniknya dengan begitu dia menempati ruang mulut terbesar, putar. Oh, pasti betul ini sudah. Masuk sudah. Pasti betul ini sudah. Bisa buka mulut orang jam? Cari perkara itu ya. Berapa kekuatan otot ini? Mas, pernah lihat sirkus? Orangnya menggelapun, kuat sekali. Kenapa kekuatan jari kita? Tidak ada yang mampu. Tapi dilumpuhkan. Wah, ribet. Lebih baik sekarang kalau demikian silakan punya hidup. Betul? Nah,
Belum, jawabnya lama sekali itu berarti belum ya. Anak ini namanya nasal airway. Kalau yang ini tadi namanya oral airway. Kita harus berbahasa Inggris. Ini namanya belum, udah ya. Namanya mayo, oh ya. Itu semua adalah merek. Mulai sekarang berbahasalah yang benar. Ini semua namanya oral airway. Palingnya ini adalah nasal airway ya. Sekali lagi, ukuran harus pas. Tahunya yang pas bagaimana? Yuk, karena belum pernah, saya yakin juga susah jawabnya. Cara pas adalah diameter segede. Kulit Jepang yang masak untuk banyak. Nah, ya. Kalau masih pakai tapi gimana saja kan? Oh, jadi kalau di sini hidung sebelah, nah, kalau hidung sebelah kiri, balik aja. Kalau bisa masak MGB, mestinya bisa masak alat. Cuma harus dipahami saja level ini yang menyusuri sedang di hidung. Coba kita lihat ya. Masuk dengan sukses. Paham? Saya ini malam ini. Oke, grup. Kita butuh belum ya. Ya. Ini pakai alat ini bagaimana Bapak Ibu itu? Masukin. Bersihkan terus dimasukkan selang-selang masukkan ya saatnya ya. Saya udah ajar apa kata dia terus dan dimainkan. Ini Dimainkan ya. Dimainkan. Terus Itu suction anu. Itu kan pakai listrik, ini kalau nggak ada listrik. Dicampur per 15 detik, 15 detik, 15 banding 1, 15 banding 1, kita di pasar ini ya, berapa pasnya? 15 banding 1, 15 banding 1. 15 banding 15 detik, 15 detik, diangkat lagi sedot 15 detik, diangkat. Wah, 100 dewasa 15 detik, anak 10, bayi 5. Loh, gampang sekali. 15, 10, 5. Jangan lupa pada saat awal oksigenasi. Jangan langsung, kenapa? Kalau kita cerobok, kita memasukkannya terlalu dalam, hidrolis ini bisa tersentuh. Begitu tersentuh beberapa orang, responnya adalah spasme. Akhirnya Langsung mengkering. dan kalau larinya spasme, sudah konsumsi jalan napas. Ya, terjadi pekerjaan lagi. Oksigenasi, pas oksigen, baru dikerjakan sarjana. Tidak peduli seberapa dalamnya. Masuk, tidak perlu sedalam-dalamnya. Bisa. Satu lagi, maksudnya muntah. Oke, mestinya muntah. Terus, bagian lagi itu bisa dia mengisap. Meskipun pakai kaliber yang besar, ada gumpalan darah. Ini saatnya. Atau kalau saya curiga pasien ini mengalami cedera basis kranial, hidungnya berdarah-darah, telinganya berdarah-darah, kakinya mana? Ini atau ini? Sedotannya lebih besar. Apa yang besar? Yang kanan. Oh, kalau ada cairan otak nggak pernah beku dia. Terus nggak pernah beku, bagaimana? Ya kecil saja supaya bisa jalan kemana. Akhirnya isi otaknya bisa juga saya
Bisa. Kata gudang lagi. Hidupnya berdarah-darah, tidak beku lagi. Nah, meskipun tidak beku, jangan pernah pakai yang iya. Paham sudah semuanya? Termasuk nanti jangan pasang MDD dulu. Ya? Kalau telinganya berdarah-darah, hidupnya berdarah-darah, jangan pasang MDD dulu. Kenapa? MDD-nya bisa salah masuk ke paham? Di sini banyak sekali lubangnya. Suatu saat pasti dia buntu. Katakan saya ketemu teman darah. Kalau buntu bagaimana? Bagaimana? Itu terakhir itu susah masanya, harus banyak lagi baru dikatakan kompeten. Saya belajar dulu dikatakan kompeten kalau sudah masa 40 kali. Teknologi alat ini banyak digantikan fungsinya oleh apa lihat alat ini? Lah, apa sih? Bagus sekali, ya. Jadi pola nafas juga ada ya. Ada kira-kira di rumah sakit? Ada. Pernah dipakai? Pernah. Mestinya taruh gigi di meninggal ya. Alat ini sederhana sekali dan kalau dipakai dengan benar bisa menggantikan pipa ITT. Kalau dia terpasang pada tempat yang kurang lebih seperti ini dia. Ya. Ya. Sehingga nanti ngerti apa itu maksudnya LNA. L adalah laryngeal, ini RB-nya. Bisa lihat? Ya, pasti depan. Nah, begini. Dalam kondisi terpasang dengan saya ngomong dulu. Ini generasi pertama, ini generasi kedua. Sehingga kalau di situ saya temukan ada cairan, saya bisa kerjakan saya bersama dengan pipa satunya ini dia. Dari pipa satunya tanpa perlu diangkat lebih dulu. Namanya ini adalah Proxil. Generasi kedua. Generasi ketiga, lebih nyaman lagi. Ya, namanya fast track. Kenapa disebut fast? Karena saya bisa menginsersi pipa ITT. Saya bisa memasukkan pipa ITT. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Ini langsung menuju ke laring pasien. Bisa membayangkan sudah? Cara menginsersinya luar biasa mudahnya. Seperti orang masuk. Selesai sudah. Ini adalah potensi ini menekan ruang bawah, ini menekan ruang atas. Tak mahal 80.000. Murah sekali. Ya, sama dengan satu kali kita makan kemarin di Banjarmasin. Ya, terus di sini pulangnya, wah enak sekali dia. Ini untuk anak dan bayi, ini untuk dek. Makan sudah. Silakan pasiennya itu dia ya. Pneumonia langsung saja pakai yang ada kantongnya. Kalau paru-parunya bersih, gimana? Saya bisa bermain dengan alat masakan. Pasien datang dengan keluhan chest pain, ya, bila perlu dibantu, bila perlu dibantu, ya, tidak salah. Nanti kalau tidak standar, ini dari mana? Ya,
Jadi memang simpulnya harus diletakkan di bawah. Ya. Ini dia. Dan batir karena oksigennya banyak yang. Terus kemudian yang kedua adalah ada masker ini kira-kira digidik ada apa namanya sungkup. Iya betul, sungkup oksigen, betul sekali. Apa bedanya dengan yang satunya ini? Sama ini sungkup oksigen. Nah, coba lagi kita berbicara dengan istilah yang benar. Tidak udara ekspirasi tidak dihirup kembali, ya kan? Di sini ada, ya dilengkapi labnya sudah dilengkapi. Mohon maaf ini, ya. Dan kantongnya kita kembangkan, lalu kita, ya, pengalaman yang tidak terlupakan. Baik. Terus kemudian apa bedanya dengan yang tanpa kantong? Yang tanpa kantong ini kita sebut free breathing, berarti dihirup kembali. Hirup lagi. Udara ekspirasi kita kaya sekali dengan oksigen atau dihirup kembali, berarti alirannya kita buat di bawah 5. Ada kasus apa? Pernah kalian dapat bapak-bapak ibu-ibu dapat kasus reaksi konversi? Maksudnya datang dengan kartu modal spasmo, belum ya? Ya pasti, cuman belum diketahui ya. Oke, biasanya ini datang dengan caranya simpel, lalu berantem dengan suaminya. Ya, makanya itu pasti itu. Sekarang dia kecong-kecong. Ya, kalau diagnosanya itu bisa dipakai masker ini supaya CO2 yang dikeluarkan pasien tadi dihirup dengan aliran berapa liter? Di bawah 5. Paham ya? Tadi 1 liter menaikkan konsentrasi sebanyak 10. Kalau yang ini 4. Ya saya kasih berapa? Manometer itu berapa liter ya? 10. Berapa liter? Wow, berapa ini ya? 12. Kalau itu saya atur berapa? Kasih pol. Tidak usah pikir-pikir, kasih pol, selesai sudah. Dia mengembang, saturasinya 96, 97. Nah, 3 jam 4 jam filtrasi. Jangan dipolkan lagi, tapi itu 6 liter sampai tetap terjaga saturasinya. Selama berapa jam? Kalau di bawah 6 liter bisa dipakai berjalan sama. Tapi kalau 100%, wajib sudah dioksidasi. Ya, masalah saturasi ini berapa menit? Ya, ada yang mau ditanyakan mengenai apa yang sudah dipasang? Siapa setuju dengan pemasangan ini? Aku dia. Ya tidak ada istimewa, memang begini. Memang begini. Ya, cuma ikatannya diperkuat supaya udara dari dalam tidak ada keluar. Setuju? Tidak bisa rapat. Gimana? Kalau dicukur sirnya hilang nanti. Gimana? Wah, kasih makan semua. Ya, lagi kasihlah jelly. Ya, jelly. Wah, bisa. Nanti dia sembuh, tinggal dicuci. Wah, jadi lagi nanti. Yang ada juga cuma satu. Contohnya sederhana, kita koordinasi
sebelum diantar ke rumah sakit kan, kalau saya tempat saya kerja kan sekitar 3 jam dari Kapuas. Tetap habisi. Kalau penanganan nanti ya, nanti bisa sampai ke rumah sakit. Boleh ya. Namanya BVM, back valve mask. Cara pemakainya, kapan saya pakai alat ini? Ada yang lengkap seperti ini, ada yang hanya ini saja, ini dan ini tidak ada. Kalau lengkap seperti ini, luar biasa oksigennya, 10% setiap liter. Di tangan yang pekan bisa menggantikan fungsi ventilator. Sebentar, luar biasa ini. Ya, kapan saya pakai alat ini? Pada pasien yang tidak bernapas, terutama. Suka pakai alat ini atau suka motor? Suka yang mana? Oh masa ya? Oke. Cara makainya sederhana sekali. Utamanya adalah dengan teknik yang benar saja 40% bocor. Teknik yang benar, apalagi teknik yang salah. Tidak benar, gitu aja ya. Salah itu terlalu bombastis. Oke. Cara memakainya sederhana. Pernah megang botol kecap atau botol apapun, manuvernya seperti ini dia. Pegang seperti botol leher, tekan 3 jari ini, pegang, ambil bulan, jari jempol dan telunjuk tekan pada sisi yang belah mana. Ya. Asik sekali. Kalau sudah begini, pada sumbangan bisa juga. Kalau pasien berat badannya 50 kilo, berarti tidak volumenya saya angkat 6 sampai 8 cc. Berarti dia butuh hanya 300 cc sampai 400 cc saja. Dia ya, 300 sampai 400 cc. Tadi berapa ini? 900. Dengan kata lain, saya cukup memencet hanya sampai sepertiganya saja, tidak usah sampai. Paham ya? Begitu dadanya mengembang, ya sudah itu dia. Sampai paling besar siapa ya? Coba ya baik-baik ya. Saya pegang, Bapak ya, coba. Paham ya? Kalau tangan yang bersangkutan terlalu kecil, berarti ya harus keluar. Bagaimana kita membuka jalan napas pada korban yang tidak sadar dan mempertahankan cepat terbuka, dan bagaimana kita bisa memberikan oksigen tambahan dengan kadar yang lebih besar dari kadar yang ada di dalam udara bebas atau atmosfer. Dr. Sos sudah mengatakan bahwa pada korban hipervitol yaitu masalah airway breathing circulation. Ya. Sirkulasi kalau kita mau trauma sangat korelasinya kuat dengan kehilangan darah. Bagian tubuh manapun dari badan kita kalau kita terbentur pasti berdarah. Kalau mengenai pembuluh darah nadi yang besar, lebih cepat kita mengalami kekurangan darah. Kenapa? Karena jumlah darah yang keluar akibat pembuluh darah yang robek lebih deras, ya, flownya lebih cepat. Jelas, shock banyak macamnya. Karena kehilangan cairan atau beserta dengan komponen darahnya, dan shock yang lain, ada shock septic, ada shock neurogenik atau spinal shock, ada shock mekanik atau septic, ya, dan anafilaksis. Ya, beberapa buku menggabungkan distributif anafilaksis dengan sepsis dengan anafilaksis sama. Nah ini tapi kita tolong di sini mindset kita sudah sepakat sejak awal kita ngomong shock hipovolemik, ya, shock karena kehilangan darah. Kenapa?
Karena kita ngomong trauma, paling sering shock hipovolemik. Nanti kalau kena leher bisa terjadi shock apa? Pasiennya kehilangan darahnya cukup banyak, tapi kenapa nadinya tidak cepat, nadinya malah lambat sekali, ya? Nah, kemungkinan cedera leher akan semakin kuat sekali. Yang paling sulit kalau dua-duanya pasien itu mengalami cedera leher sampai menyebabkan shock spinal, juga mengalami kehilangan darah yang cukup banyak. Tetapi tetap yang ada di pikiran kita, shock hipovolemik harus kita curigai sampai pasien betul-betul mengalami kembalinya restorasi cairan intravaskularnya. Dan indikasi penggunaan anti-shock Jerman, ya ini sebenarnya bukan favorit lagi, tapi mungkin masih bisa diterapkan pada kasus yang lebih selektif. Bradikardi, diaporesis, hipotensi, bradikardi, diaporesis, kira-kira yang disampaikan Bapak tadi itu shock gabungan begini ya, shock hipovolemik dan shock spinal ya. Tepat sekali Pak, luar biasa Pak. Jadi shock adalah suatu status hipofokus. Seringkali semua sepakat setuju shock harus slow and go. Tidak bakal masuk hitungan. Masalahnya tidak sekarang. Baik, jadi kita masih perlu tadi akreditasi ISO. Kita sudah lolos semuanya. Sekarang sasaran kita adalah JCI. Pernah dengar itu dia? Ya, hari ini saja kita mendengar ya. JCI di Indonesia baru ada Eka Hospital, Siloam, dan saya juga UI, Cipta Mangunkusumonya. Semua orang Jawa ini. Betul ya? Kapan pola kapuas bisa JCI? Masih jauh. Ya, jauh ya. Sedang kita di Malang di 1 April 2015 ini. Menteri sudah ngomong harus bisa dikasih duit sekian M untuk persiapan ke sana. Untuk apa lagi? Kira-kira dulu. Untuk itu kita bergerak untuk apa sih? Kalau ada ekspatriat, ada duit, ada orang asing datang ke rumah sakit yang sudah terakreditasi secara internasional, dua jempolnya apa? Pasien sudah jatuh. Kira-kira itu makanya ekstensi kepala dan leher mestinya ya, kalau ekstensi ya nanti saya beginikan kan? Setuju? Setuju? Kalau ada 5 yang trauma, hati-hati deh. Pernah lihat motor GP selat seri ya. Pada saat diangkut satu lagi jalur kedua, kemudian proses menuju ke rahmat. Ya, terus bagaimana? Jangan membuka jalan nafas. Ayo, gimana? Jadi, tidak apa-apa, kita berbagi saja. Begitu ada pasien trauma, jangan pernah dibuka jalan nafasnya dengan head chilling. Head dari tail di tengah kanan, chin, dagu di angkat. Wah, bisa kita ngomong kapan saja kita cedera tulang. Bagaimana cara membuka jalan nafas? Dengan upper jaw thrust. Lihat, angulus mandibulanya saya dorong ke atas. Capek sekali. Nah, terus bagaimana? Begitu saya angkat, pasien ini ternyata terbatuk. Kenapa? Air liurnya
yang tadinya begini ya, sekarang saya angkat, wah lebih mudah masuk ke dalam RB. Paham ya? Nah, terus bagaimana? Berarti sekarang saya berhadapan dengan air liur. Saya makan air liurnya. Bisa? Dulu. Ayo bagaimana? Kiri kemana? Kiri atau kanan? Kiri. Lihat ini dia. Ini lambung ya? Lihat. Lambung terbesar dari lambung menghadap ke sebelah kiri. Berarti kalau saya balik dia ke kanan, apa yang terjadi? Malah pun. Oke. Kamu dia nak lihat ini daripada lihat itu kan? Iya kan? Pasti masuk. Nah, terus setelah diberikan, kembali air liurnya berkumpul di pipi. Gimana kita mengeluarkannya? Buka mulutnya, caranya buka mulut gimana? Pak, permisi Pak ya. Cara buka mulut, ikat ke atas. Lalu kemudian jari kita masuk. Nah, itu. Nah, sabar aja. Ya, di sini sudah kelihatan. Ya, jadi rangkauan saya tekan ke bawah, peralatan saya tekan ke atas. Baru kita bermain dengan jari. Mukosa pipi, angka lidah, mukosa pipi sebelahnya. Oke, paham ya? Sama sekarang. Kira-kira, nah bagus Bu. IGD lagi. Coba ukur Bu. IGD mantap. Terus? Ya. Dari mulut sampai telinga, seandainya pas berarti. Ada pendapat lain. Sepakat itu? Angkat saja sepakat ya. Dari telinga berakhir di sudut mulut. Berarti berapa panjang ini? Lihat baik-baik ya. Dari telinga, anak telinga berakhir di sudut. Nah, ini pasti dia ya. Atau dari angulus mandibular berakhir di pertengahan bibir. Ya, kenapa sih harus diperhatikan ukurannya? Ya, malah menyebabkan obstruksi. Kalau terlalu pendek, berarti sekali lagi ukuran adalah pas. Ya, jadi ukuran sangat menentukan. Sebelumnya ini sambil beda tidak ya. Iya, betapa sulitnya ini ya. Ayo bantu temannya. Jangan. Wah, tiganya rontok semuanya. Besar segera putar. Biar tidak berbunyi sama sekali. Oke. Ya. Jadi proses tekniknya dengan begitu dia menempati ruang mulut terbesar, putar. Oh, pasti betul ini sudah. Masuk sudah. Pasti betul ini sudah. Bisa buka mulut orang aja. Cari perkara itu ya. Berapa kekuatan otot ini? Mas, saya perlu. Pernah lihat sirkus? Orangnya menggelapun. Kuat sekali. Kenapa kekuatan jari kita? Tidak ada yang mampu. Kecuali dilumpuhkan. Wah, ribet. Lebih baik sekarang kalau demikian dia akan punya hidup. Betul? Nah, belum.
jawabnya lama sekali itu berarti belum ya. Ini namanya nasal airway. Kalau yang ini tadi namanya oral airway. Kita harus berbahasa Inggris. Ini namanya belum, udah ya. Namanya mayo, oh ya. Itu semua adalah merek. Mulai sekarang berbahasalah yang benar. Ini semua namanya oral airway. Sebaliknya ini adalah nasal airway ya. Sekali lagi ukuran harus pas. Tahunya yang pas bagaimana? Yuk. Karena belum pernah, saya yakin juga susah jawabnya. Cara pas adalah diameter segede kelingking siapa yang masak atau banyak. Nah ya. Kalau masih tapi gimana saja kan? Oh jangan. Kalau di sini hidung sebelah, kalau hidung sebelah kiri balik aja. Kalau bisa masang MGB, mestinya bisa masang alat. Cuma harus dipahami saja level ini yang menyusuri sedang di hidung. Coba kita lihat ya. Masuk dengan sukses. Paham? Saya ini malam ini. Oke, grup. Kita tutup belum ya? Ya. Ini pakai alat ini bagaimana? Bapak Ibu? Masukin. Bersihkan, terus dimasukkan selang-selang masukkan ya stangnya ya. Saya ulang aja apa kata dia, terus dimainkan. Ini dimainkan ya. Dimainkan. Terus Itu suction anu. Itu kan pakai listrik, ini kan nggak ada listrik. Dicabut per 15 detik, 15 detik, 15 banding 1, 15 banding 1. kita di pasar ini ya, berapa pasnya? 15 banding 1. 15 banding 1. 15 detik, 15 detik, diangkat lagi sedot 15 detik, diangkat. 100. Dewasa 15 detik, anak 10 detik, bayi 5. Oh, gampang sekali. 15, 10, 5. Jangan lupa pada saat awal oksigenasi. Jangan langsung, kenapa? Kalau kita cerobok, kita memasukkannya terlalu dalam, mikrobis ini bisa tersentuh. Begitu tersentuh beberapa orang, responnya adalah laringgo spasme. Larinya langsung mengkerut. Dan kalau larinya spasme, sudah obstruksi jalan napas. Ya, terjadi pekerjaan lagi. Oksigenasi, pas oksigen, baru dikerjakan suction. Tidak peduli seberapa dalamnya. Masuk, tidak perlu sedalam-dalamnya. Bisa. Satu lagi, kalau sudah muntah. Oke, meski muntah. Terus, bagian itu tidak bisa dia mengisap. Meskipun pakai kaliber yang besar, ada gumpalan darah. Ini misalnya. Atau kalau saya curiga pasien ini mengalami cedera basis keramik, hidungnya berdarah-darah, telinganya berdarah-darah, kakinya mana? Ini atau ini? Sedotannya lebih besar. Apa yang besar? Yang Oh, kalau ada cairan otak nggak pernah beku dia. Terus nggak pernah beku, bagaimana? Ya kecil saja supaya bisa jalan kemana. Akhirnya isi otaknya bisa juga saya hisap.
tak gudang lagi. Hidungnya berdarah-darah, tidak beku lagi. Meskipun tidak beku, jangan pernah pakai yang iya. Paham sudah semuanya? Termasuk nanti jangan pasang MDT dulu. Ya? Kalau telinganya berdarah-darah, hidungnya berdarah-darah, jangan pasang MDT dulu. Kenapa? MDT-nya bisa salah masuk ke paham? Di sini banyak sekali lubangnya. Suatu saat pasti dia buntu. Katakan saya ketemu buntuan darah. Kalau buntu bagaimana? Bagaimana? Itu brachial hidung. Susah masangnya, harus banyak lagi, baru dikatakan kompeten. Saya belajar dulu, dikatakan kompeten kalau sudah masang 40 kali. Teknologi alat ini banyak digantikan fungsinya oleh apa lihat alat ini? Lah, apa sih? Bagus sekali, ya. Dan pola nafas juga tidak ya. Ada kira-kira di rumah sakit? Ada. Pernah dipakai? Pernah. Mestinya taruh gigi di tidak ya. Alat ini sederhana sekali dan kalau dipakai dengan benar bisa menggantikan pipa ETT. Kalau dia terpasang pada tempat yang kurang lebih seperti ini dia. Ya. Ya. Sehingga nanti ngerti apa itu maksudnya LFA. L adalah laryngeal, LB-nya. Bisa lihat? Ya, pas di depan. Nah, begini. Dalam kondisi lepas dengan saya ngomong dulu. Ini generasi pertama, ini generasi kedua. Sehingga kalau di situ saya temukan ada cairan, saya bisa mengerjakan saja dengan pipa satunya ini dia. Dari pipa satunya tanpa perlu diangkat lebih dulu. Namanya ini adalah Proxil. Generasi kedua. Generasi ketiga, lebih nyaman lagi. Ya, namanya fast track. Kenapa disebut fast? Karena saya bisa menginsersi pipa ETT. Saya bisa memasukkan pipa ETT. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Ini langsung menuju ke laring pasien. Bisa membayangkan sudah? Cara menginsersinya luar biasa mudahnya. Seperti orang masuk, selesai sudah. Ini adalah potensi ini menekan pelan bawah, ini menekan pelan atas. Tak mahal 80.000. Murah sekali. Ya, sama dengan satu kali kita makan kemarin sebagai masih. Ya, terus di sini pulangnya, wah enak sekali dia. Ini untuk anak dan bayi, ini untuk dia. Makan sudah. Silakan pasiennya itu dia ya. Pneumonia langsung saja pakailah yang ada kantongnya. Kalau paru-parunya bersih, gimana? Bisa bermain dengan alat pernafasan. Pasien datang dengan keluhan chest pain, ya, bila perlu dibantu, bila perlu dibantu, ya, tidak salah. Nanti kalau tidak standar, ini dari mana? Ya, jadi memang simpulnya harus diletakkan di bawah
Dan batir karena oksigennya banyak yang terus kemudian yang kedua adalah ada masker ini kira-kira digidik ada apa namanya sungkup, ya betul sungkup oksigen, betul sekali. Apa bedanya dengan yang satunya ini? Sama ini sungkup oksigen. Nah, coba lagi kita berbicara dengan istilah yang benar. Tidak udara ekspirasi tidak dihirup kembali, ya kan? Di sini ada, ya dilengkapi klep-klepnya sudah tidak, mohon maaf ini, ya. Dan kantongnya kita kembangkan, lalu kita, ya, pengalaman yang tidak terlupakan. Baik. Terus kemudian apa bedanya dengan yang tanpa kantong? Yang tanpa kantong ini kita sebut free breathing. Berarti dihirup kembali. Hirup tadi. Udara ekspirasi kita kaya sekali dengan oksigen atau dihirup kembali. Berarti alirannya kita buat di bawah 5. Ada kasus apa? Pernah kalian dapat, bapak-bapak ibu-ibu dapat kasus reaksi konversi? Maksudnya datang dengan kartu modal spasme? Belum ya? Ya pasti belum diketahui ya. Oke, biasanya ini datang dengan caranya simpel, lalu berantem dengan suaminya. Ya, banyak itu pasti itu. Sekarang dia kecok-kecok. Ya, kalau diagnosanya itu bisa dipakai maskeri supaya CO2 yang dikeluarkan pasien tadi dihirup dengan aliran berapa liter? Di bawah 5. Paham ya? Tadi 1 liter menaikkan konsentrasi sebanyak 10. Kalau yang ini 4. Nah, saya kasih berapa? Manometer itu berapa liter ya? 10. Berapa liter? Wah, tidak pernah lihat berapa. Berapa ini? 12. Kalau itu saya atur berapa? Asipol. Tidak usah pikir-pikir. Asipol selesai sudah. Dia mengembang, saturasinya sudah 6, sudah 7. Nah, 3 jam 4 jam dioperasi. Jangan dipolkan lagi, tapi 8 liter, 6 liter sampai tetap terjaga saturasinya. Selama berapa jam? Kalau di bawah 6 liter bisa dipakai. Tapi kalau 100%, wajib sudah dioksidasi. Ya, pengetahuan saturasi ini berpengaruh. Ada yang mau ditanyakan mengenai apa yang sudah dipasang? Siapa setuju dengan pemasangan ini? Aku dia. Ya, tidak ada istimewa, memang begini. Memang begini. Ya, cuma ikatannya diperkuat supaya udara dari dalam tidak sampai keluar. Setuju? Tidak bisa rapat. Gimana? Kalau dicukur siangnya hilang nanti. Gimana? Wah, kasih web makan semua. Ya, lagi-lagi kasihlah jelly. Ya, jelly. Oh, Pak, bisa. Nanti dia sembuh, tinggal dicuci. Wah, jadi lagi nanti. Yang ada juga cuma satu. Sama aja sederhana, minta tolong jelas.
Cara memakainya, kapan saya pakai alat ini? Ada yang lengkap seperti ini, ada yang hanya ini saja, ini dan ini tidak ada. Kalau lengkap seperti ini, luar biasa oksigennya, 10% setiap liter. Di tangan yang bakar bisa menggantikan fungsi ventilator. Sebentar, luar biasa ini. Ya, kapan saya pakai alat ini? Pada pasien yang tidak bernapas, terutama. Suka pakai alat ini atau suka motor? Suka yang mana? Oh masa ya? Oke. Cara makainya sederhana sekali. Utamanya adalah dengan teknik yang benar saja 40% bocor. Teknik yang benar, apalagi teknik yang salah. Tidak benar, gitu aja ya. Salah itu terlalu bombastis. Oke. Cara memakainya sederhana. Pernah pegang botol kecap atau botol apapun, manuvernya seperti ini dia. Pegang seperti botol leher, tekan 3 jari ini, pegang, ambil gula, jari jempol dan telunjuk tekan pada sisi yang telah mana, ya. Asik sekali. Kalau sudah begini, baru kembang bisa juga. Kalau pasien berat badannya 50 kilo, berarti tidak volumenya saya kontak 6 sampai 8 cc. Berarti dia butuh hanya 300 cc sampai 400 cc saja. Dia ya 300 sampai 400 cc. Tadi berapa ini? 900. Dengan kata lain, saya cukup memencet hanya sampai sepertiganya saja, tidak usah sampai. Paham ya? Begitu dadanya mengembang, ya sudah itu dia. Yang paling besar siapa ya? Bapak yang baik-baik ya. Saya pegang, Bapak yang kompak. Paham ya? Kalau tangan yang bersangkutan terlalu kecil, berarti ya harus dua. Bagaimana kita membuka jalan napas pada korban yang tidak sadar dan mempertahankan kehidupan terbuka, dan bagaimana kita bisa memberikan oksigen tambahan dengan kadar yang lebih besar dari kadar yang ada di dalam udara bebas atau atmosfer. Dokter sudah mengatakan bahwa pada korban itu juga mengalami, yaitu masalah airway breathing circulation. Ya. Sirkulasi kalau kita mau trauma sangat korelasinya kuat dengan kehilangan darah. Bagian tubuh manapun dari badan kita kalau kita terbentur pasti berdarah. Kalau mengenai pembuluh darah nadi yang besar, lebih cepat kita mengalami kekurangan darah. Kenapa? Karena jumlah darah yang keluar akibat pembuluh darah yang robek lebih deras, ya, keluarnya lebih cepat. Jelas, shock banyak macamnya. Karena kehilangan cairan atau beserta dengan komponen darahnya, dan shock yang lain, ada shock septic, ada shock neurogenik atau spinal shock, ada shock mekanik atau obstruktif, ya, dan anafilaksis. Yang beberapa buku menggabungkan distributif anafilaksis dengan sepsis dengan anafilaksis sama. Nah ini kita tolong di sini mindset kita sudah sepakat sejak awal kita ngomong shock hipovolemik, ya, shock karena kehilangan darah. Kenapa? Karena kita ngomong trauma paling sering shock hipovolemik. Nanti kalau kena leher bisa terjadi shock apa? Pasiennya kehilangan darahnya cukup banyak, tapi kenapa nadinya tidak cepat, nadinya malah lambat sekali, ya? Nah, kemungkinan cedera leher akan semakin kuat sekali. Yang paling sulit kalau dua-duanya pasien itu mengalami cedera leher sampai menyebabkan shock
spinal juga mengalami kehilangan darah yang cukup banyak. Tetapi tetap yang ada di pikiran kita, shock hipovolemik harus kita curigai sampai pasien betul-betul mengalami kembalinya restorasi cairan intravaskularnya. Dan indikasi penggunaan anti-shock Jerman, ya ini sebenarnya bukan favorit lagi, tapi mungkin masih bisa diterapkan pada kasus yang lebih selektif. Bradikardi, diaporesis, hipotensi, bradikardi, diaporesis, kira-kira yang disampaikan Bapak tadi itu shock gabungan mungkin ya, shock hipovolemik dan shock spinal ya. Tepat sekali Pak, luar biasa Pak. Ya. Jadi shock adalah suatu status hipofokus. Seringkali semua sepakat setuju shock harus load and go.